A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanafrugu lakum ayyuhas tsaqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan jin dan manusia. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini adalah ayat ke-31 sampai dengan 34 Quran Surat Ar-Rahman, surat ke-55 dalam Al-Quran yang tergolong dalam surat Makkiyah, terdiri atas 78 ayat. Dinamakan surat Ar-Rahman karena diawali dengan nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman berarti Maha Pemurah atau yang memiliki kasih sayang kepada seluruh makhluk di dunia dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Menurut sebagian ulama, surat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang musyrik mengenai siapakah Ar-Rahman itu. Dengan demikian, turunlah surat Ar-Rahman ini sebagai jawabannya. Ayat ke-31 sampai dengan 34 dalam Quran Surat Ar-Rahman ini merupakan penjelasan tentang keadaan jin dan manusia, di mana keduanya diberi perhatian penuh oleh Allah. Mereka akan dihisab seluruh amalannya. Ayat ini juga merupakan bentuk penegasan tentang peringatan kepada mereka untuk tidak menyia-nyiakan nikmat yang telah Allah berikan. Sanafrugu lakum ayyuhas tsaqalan. Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ali ibnu Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna dari ayat ini. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, bahwa sebenarnya Allah tidak sibuk, Dia selalu berada dalam kesantaian. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ad-Dahhak, bahwa makna dari ayat ini adalah ancaman. Sementara Qatadah mengatakan bahwa makna dari ayat ini adalah sebuah pertanda bahwa telah dekat masa kesudahan Allah dari makhluknya. Ibnu Juraij mengatakan tentang makna ini adalah bahwa Allah akan melakukan peradilan terhadap manusia dan jin. Kemudian Imam Bukhari juga mengatakan bahwa Allah akan menghisab manusia dan jin. Kata ayyuhas tsaqalan yang dimaksud dengan tsaqalain di sini adalah jin dan manusia. Sebagaimana
Dalam riwayat lain disebutkan illal jinna wal insa, kecuali al insu wal jinnu, dan dalam riwayat yang lainnya juga disebutkan lagi as-saqalanil insu wal jinnu, kecuali saqalani yaitu manusia dan jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kata alai dalam beberapa kitab tafsir dimaknai sebagai yang pertama, kenikmatan Allah. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sebagian besar ahli tafsir lainnya. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat. Kemudian selain itu, kata alai juga dimaknai sebagai qudratullah atau kemampuan Allah. Ini adalah pendapat dari Ibnu Zaid. Kemudian untuk arti tukadziban, yaitu kalian berdua dustakan. Maksud dari kalian berdua di sini adalah jin dan manusia. Hal ini adalah pendapat dari Imam At-Tabari. Ayat ini merupakan ayat pengulangan dalam Quran surat Ar-Rahman. Ayat ini diulang sebanyak 31 kali. Ibnu Ashur mengatakan maksud dari pengulangan ayat ini adalah yang pertama, sebagai ejekan dan celaan terhadap kaum musyrik karena mereka telah berbuat syirik atau telah menyekutukan Allah sebagai pemberi segala kenikmatan. Kemudian yang kedua adalah sebagai persaksian kepada mereka akan kaum mukminin yang mentauhidkan Allah. Kata at-takdzib dalam ayat ini bermakna penentangan dan pengingkaran terhadap kenikmatan. Allah Azza wa Jalla mengulangi ayat ini dengan gaya bertanya, maka nikmat-nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan? Ini bertujuan untuk menunjukkan betapa besar nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Dengan kenikmatan yang begitu besar tersebut, pantaskah seorang hamba mengingkarinya dengan mendustakannya dan bermaksiat kepadanya? Tentu tidak benar untuk mengingkari hal tersebut. Maka ayat ini merupakan bentuk penegasan kepada hamba Allah untuk tidak mengingkari kenikmatan yang telah diberikannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa selalu bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah itu begitu banyak, namun sangat sedikit dari hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa makna dari ayat ini adalah manusia dan jin sebenarnya tidak akan dapat melarikan diri dari perintah Allah dan takdirnya. Karena Allah meliputi mereka dan mereka tidak akan mampu melepaskan diri dari hukumnya, tidak pula membatalkan hukumnya.
kemanapun mereka pergi, akan Allah liputi. Dan ini menceritakan keadaan di yaumul mahsyar atau hari manusia dihimpunkan, sedangkan semua malaikat mengawasi semua makhluk sebanyak 7 syaf dari semua penjuru, maka tiada seorang pun yang dapat meloloskan diri. Dan di sini ditegaskan illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah. Maka setiap hamba Allah itu tidak akan bisa melepaskan diri dari hukumnya, juga perintah dan takdirnya. Kemudian Allah menegaskan ayat ini dalam Quran surat Yunus ayat 27 yang artinya, dan orang-orang yang mengajarkan kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal, dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan muka mereka ditutup dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Quran surat Ar-Rahman ayat 31 sampai dengan 34 ini memerintahkan kita untuk selalu taat pada Allah, karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan diberi balasan. Kemudian Allah juga memperingatkan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan kenikmatan yang telah diberikannya, dan mengancam kita apabila kita mengingkari kenikmatan tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk para hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.